Misalnya hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Wae kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih, karena lafaz-lafaz sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos samangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk itu kayak film-film Cina, hanya napa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras bolak-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatkan karena sekarang tuh sudah ngawur masal, dina ora gelem fatwa, repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud. Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi, karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga diberidah ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad. Tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering, sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin selalu. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah, di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambah maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham no? Lho nggih to. Ono goblok teman-teman tuh sedung sama terang nih. Lawa pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing ora sampeyan napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin itu tidak tamu germulut itu sering tuh tamu kajian. Itu orang gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Mau ngotot, mau niki kok temu jamak ngaten-ngaten kalau bilang, kalau mau nado teko masuk jenengan boten nuruti. Ya padha kula nuruti aja ada mriko.
Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atok ora nak niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya nggih. Ikhlase tok akhirat tapi nak ngaji urusan apa? Dunya. Ora kok sampean ra jelas pusing. Jadi yang kemauan kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Ruwet. Anggap dong, misalnya kalau ikhlas, betul hati order no. Lalu sering untuk order nih, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Mata santri kalau ada di uang, ada mubalek. Jadi jenengan tidak royalti, so ngaji nih jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampai makna ini sujud itu di usjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani wat ujabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Ya, makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua. Pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, kan makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat. Karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh dong kejadiane zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Makanya Imam Suyuti dhewe ya raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering ngritik Imam Suyuti. Nak podo raro tetep ae podo tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah roh karepe. Tetap anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Benar-benar sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita, malaikat itu dia ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikael, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat ya sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak kena takoki malaikat mungkar nakir ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Wadal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Nah, kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulat. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi.
Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam ya sikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang ya sikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar ya sikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe duwe mental saleh. Umpama kita tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha ngoten iki cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe wong kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. Sangawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Nang tuh wis kiai nek fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafas. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangane Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh teng kene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih. Karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum sahabat. Tenan didono ning bumi lala pas orang itu adus. Walhasil malaikat itu terus berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit terus ra iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Saya pengiran kan, lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang, kowe apa lagi? Langsung kan, dadi parah kowe, cara takai nafsu parah kowe. Makanya sirrinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial ya luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad tiba bandingno malaikat sing mesum kan juga enggak napa? Enggak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas, dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, itu dijago Nabi Muhammad, kono Mikail kene Nabi Ibrahim, ya pokoknya gula-gula ilah. Sekolahane Israfil itu didubek Nabi Musa, Nabi Isa. Lah malaikat sing mesum itu bandinganmu. Cuma nak sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu sik janjian yang macam-macam. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa-napa parah. Di sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anha. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsa. Jadi kemana cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati digandar. Mereka orang-orang perjuangan deh, paham? Kok sampai ngerti didesain kere, radio duit, bingung. Ini ku razina rapati untuk ganjaran. Pancen rano sing gelem, paham? Rano. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warojulun da'athu imro'atun dati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya warojulun da'athu imro'atun dati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah.